Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Guru Evi di pembelajaran matematika di kelas 6. Sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, yuk kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masih di pembelajaran bab 4 dengan materi bangun ruang. Oke, di bab 4 kita sudah mempelajari bagian A, ciri-ciri bangun ruang, bagian B, jaring-jaring bangun ruang. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar volume bangun ruang. Langsung aja ya sayangnya. Bagian C, volume bangun ruang. Nah, sebelumnya kita ingat lagi nih sayang, apa sih arti dari volumenya itu sendiri? Oke, volume adalah isi atau banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek atau benda. Di kelas 5, kakak-kakak semuanya sudah belajar cara menentukan volume kubus dan balok. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang menentukan volume prisma, volume tabung, volume limas, volume kerucut, dan volume bola. Tetapi Bu Guru akan mengingatkan kembali rumus tentang volume balok dan volume kubus. Ini ada volume kubus yang rumusnya sisi kali sisi kali sisi, atau bisa sisi pangkat 3. Di sini ada volume balok yang rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, atau bisa ditulis P kali L kali T. Nah, yuk kita belajar menentukan volume yang lainnya. Yang pertama yaitu volume prisma tegak segitiga. Di sini ada alasnya. Kita sudah belajar kemarin sayang ya. Di sini ada tingginya. Rumus dari volume prisma tegak segitiga sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, kenapa luas alasnya 1/2 dikali alas dikali tinggi segitiga? Karena alas dibangun ruang tersebut ini yaitu segitiga bangun datarnya berbentuk segitiga. Makanya luas alasnya kita menggunakan rumus luas alas segitiga, yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi segitiga dikali tingginya prisma. Oke, langsung aja sayang ya, kita masuk ke contoh soal. Jika alas prisma tegak segitiga di bawah adalah segitiga siku-siku, tentukan volumenya. Nah, di sini ada gambar, ada masing-masing ukurannya. Penyelesaiannya, volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Berarti kita menentukan dulu ya sayang ya, yang diketahuinya apa. Kira-kira ini apa? Ini apa dan ini apa? Oke, luas alas di sini 1/2 dikali alasnya segitiga dikali tingginya segitiga. Oke, kita bisa lihat di sini siku-sikunya ya sayang ya. Di sini alas 24 itu alas, yang ini alasnya segitiga ya sayang ya. Di sini tingginya segitiga, di sini tingginya prisma. Kalau sudah diketahuinya, boleh langsung kita masukkan 1/2 alas kali tinggi segitiga kali tinggi. Nah, 1/2 alasnya tadi 24,
tinggi segitiga yaitu 32 cm dikali tingginya prisma yaitu 35. Kalau dari sini kita bisa kerjakan yang ada di dalam kurung dahulu. Kira-kira ada yang bisa langsung dibagi 2 nggak sayang? Ya itu bisa ya sayang ya. Berarti kita perkecil 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 berapa? 12. Makanya 1 dikali 12 dikali 32. Yang hasilnya 384 dikali 35-nya turunin kali 35. Mendapatkan hasil 13.440 cm kubik atau pangkat 3. Jadi volumenya adalah 13.440 cm kubik. Kenapa satuannya ini, Bu? Oke, karena volume itu satuannya cm kubik. Jangan lupa ya sayang ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu volume tabung. Di sini ada tinggi, di sini ada R. R itu apa? Jari. Rumusnya, volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya di sini menggunakan VR kuadrat. Kenapa, Bu? Karena dibangun ruang tersebut menggunakan apa yang dibentuknya? Lingkaran. Bangun ruangnya itu lingkaran. Makanya di sini luas alasnya VR kuadrat dikali T yaitu tinggi. Keterangan R-nya itu namanya jari-jari, T-nya itu tinggi, V-nya itu sudah ketetapan boleh memakai 22/7 atau 3,14. Oke sayang. Kalau ada yang diketahui R-nya kelipatan dari 7, berarti kita disarankan untuk menggunakan 22/7. Paham ya sayang ya? Kita langsung memasuki contoh soal. Tentukan volume tabung di bawah ini. Oke, sudah ada diketahuinya. Ini apa? Tingginya berarti 20 cm. Ini jari-jari atau R. Kalau misal yang diketahuinya diameter, berarti tinggal dibagi 2 dan menghasilkan jari-jari. Penyelesaian. Volumenya adalah luas alas dikali tinggi sama dengan VR kuadrat dikali T. Nah, di sini memakai 22/7 ya sayangnya karena di sini ada 7 biar mempermudah dibaginya. Berarti ini habis. Berarti 22 dikali 7 dikali 20. Tuh 154 dikali 20. Berarti 22 dulu dikali 7 baru dikalikan 20. Hasilnya 3080 cm kubik. Kita lanjut. Volume 5 segi 4. Di sini tinggi limasnya, di sini alasnya. Alasnya berbentuk apa sayang? Persegi atau segi 4. Rumusnya, volume 5 segi 4 sama dengan 1/3 dikali LA dikali T. LA apa, Bu? Oke, keterangan LA itu luas alas. Jangan lupa LA itu luas alas. T-nya tinggi. Contoh soal. Alas limas pada gambar di bawah berbentuk persegi. Hitunglah volume limas segi 4 tersebut. Kalau persegi berarti sisi-sisinya ini sama ya sayang ya. Sisi-sisi maksudnya rusuk-rusuk dari ini. Rusuk dari sini ke sini atau lebar panjang itu sama karena sudah ada keterangan berbentuk persegi. Berarti ini tinggi prismanya yaitu 20 cm. Di sini sisinya yaitu 15 cm. Penyelesaian. Volumenya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi.
Nah, 1/3 dikali sisi kali sisi dikali tinggi. Ini ya sayangnya. Oke, atau di sini bisa panjang kali lebar. Karena ini panjang lebar sama, jadinya 15 dikali 15. 1/3 ini kita masukin, yaitu 15 kali 15 dikali 20 cm. Misalnya kalau diketahuinya di sini 15, di sini 18, 20, berarti 15 dikali 20. Oke, karena di sini keterangannya berbentuk persegi berarti memiliki nilai yang sama. Makanya di sini 15 dikali 15. Oke. Lanjut, hasil dari 1/3 dikali 15 dikali 15 dikali 20 sama dengan 1500 cm kubik. Kita lanjut ke volume kerucut. Tinggi kerucutnya di sini R. R tadi jari. Rumusnya adalah volume kerucut sama dengan 1/3 dikali LA dikali T. Nah, di sini LA-nya sama menggunakan rumus luas alas lingkaran. Jadi 1/3 dikali V kali R kuadrat kali T. Keterangannya, R sama dengan jari-jari, T sama dengan tinggi, V-nya ketetapan boleh menggunakan 22/7 atau 3,14. Oke, LA-nya tadi udah tahu ya sayangnya, yaitu apa? LA-nya itu yaitu luas alas. Masuk ke contoh soal. Tentukan volume kerucut pada gambar di bawah ini. Sudah diketahui berarti ini tingginya 21 cm dan ini jari-jarinya 14 cm. Penyelesaian. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali LA dikali T. Sama dengan 1/3 dikali VR kuadrat dikali T. Nah, ini tidak kita masukin ya sayangnya. 1/3 dikali V-nya kita menggunakan 22/7 karena di sini ada kelipatan dari 7 dikali T. T-nya itu 21. Kenapa ini 14 kali 14? Karena di sini R-nya kuadrat. Kalau kuadrat berarti R-nya ada 2 yaitu R kali R. Karena R yang 14 maka di sini 14 dikali 14. Kenapa menggunakan 7, Bu? Ini karena ada kelipatan dari 7. Ini 3 ada yang bisa dibagi yaitu 21. Berarti ini sisanya 7. Kira-kira 22/7 ada yang bisa dibagi? Ada 14. 14 dibagi 7 yaitu 2. Berarti di sini 1 dikali 22 dikali 2 dikali 14 dikali tadi di berapa hasilnya? 7. Mendapatkan hasil 4312 cm kubik. Oke, yang terakhir yaitu volume bola. Nah, di sini yang ada diketahuinya R ya sayangnya. Volume bola sama dengan 4/3 dikali VR kubik. Keterangan, R-nya jari-jari, T-nya tinggi, V-nya itu 22/7 atau 3,14. Di sini nggak ada tingginya ya sayang ya. Ini hanya keterangannya saja. Oke, langsung memasuki contoh soal. Tentukan volume bola pada gambar di bawah ini. Berarti yang diketahuinya apa? Yaitu jari-jari. Jari-jarinya apa nih? 7 cm. Penyelesaian. Volume bola sama dengan 4/3 dikali VR pangkat 3. Berarti R-nya ada 3 ya sayangnya. R kali R kali R. Nah, di sini 4/3 dikali V-nya menggunakan 22/7. Dikali R-nya ada 3. 7
kali 7 kali 7. Oke? Ini habis. 22/7. 7-nya habis nih. Berarti 4 dikali 22 dikali 7 dikali 7 baru dibagi 3. Karena 7 tidak bisa diperkecil sama 3, makanya tetap masih dibagi 3. Hasilnya sama dengan 1437,33 cm kubik. Oke sayang, kakak boleh belajar kembali, buka bukunya di halaman yang ada di bawah ini. Sudah Bu Guru kasih keterangannya ya sayangnya. Di sini ada 107. Tadi sebelumnya juga ada. Jadi kakak kalau misalnya mau mengulang, silakan diulang kembali agar lebih memahaminya. Dan di buku pun ada beberapa contoh soal yang lain agar lebih dipahami. Oke sayang, karena di buku juga ada yang diketahuinya itu volumenya. Oke? Jadi bisa kakak lihat di bukunya masing-masing ya. Oke. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Sekarang kita kerjakan. Dengarkan baik-baik ya sayangnya. Halaman 99 nomor 1, A-nya saja. Halaman 102 nomor 1, C-nya aja. Halaman 104 nomor 1, B-nya saja. Halaman 106 nomor 2. Halaman 108 nomor 1, D-nya saja. Oke, bisa dilihat ya sayang ya. Diperhatikan. Jadi nomor 1 A-nya saja. 102 nomor 1 C-nya aja. 104 nomor 1 B-nya saja. 106 nomor 2. 108 nomor 1 D-nya saja. Berarti yang dikerjakan yang Bu Guru tulis di layar ini. Oke, langsung dikerjakan di buku PJJ dan langsung dilaporkan karena akan Bu Guru nilai. Kehadiran sesuai yang mengumpulkan tugas. Jadi yang mengumpulkan tugas Bu Guru nilai dan langsung masuk ke absensi kehadiran. Oke sayang, terima kasih. Semangat untuk mengerjakan soal-soalnya. Oke, pembelajaran sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke sayang, thank you. Terima kasih. Bu Guru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalian luar biasa.